Excuse me. Hi. Are you going to kill me? Film diawali dengan menampilkan seorang pria yang sedang memantau sebuah rumah mewah yang dimiliki oleh keluarga kaya raya. Mereka yang sedang menikmati malam dengan menonton TV diganggu oleh anjing yang terus-menerus menggonggong. Istri dari pemilik rumah pun menyuruh pembantunya untuk mengeluarkan anjingnya itu. Si pembantu langsung menyimpan anjingnya itu di halaman rumah. Tiba-tiba pria misterius datang dan langsung menembaknya sesudah menembak si pembantu. Pria itu pun masuk ke dalam dan membunuh suami dan istri pemilik rumah. Dengan gayanya pelangap-pelongo, pria itu membakar seisi rumah dan pergi. Dari sana untungnya si pria tidak membunuh semua anggota keluarganya yang masih menyisahkan satu gadis remaja. Scene pun berpindah. Di sana menampilkan seorang pria yang baru masuk ke sebuah rumah. Pria itu bernama Lucas. Dari film ini, di sana ia menerima sebuah misi untuk menemukan seorang gadis remaja bernama Ella. Dan inilah orangnya. Yang berlokasi di Swiss, ternyata ia adalah anak dari keluarga kaya yang berada di awal film tadi. Dan malam pun tiba, Ella bersama temannya yang berada di kamarnya dipanggil oleh kepala sekolahnya untuk bertemu di kantornya. Headmistress called. Ella Hatto is to go to her office. Akan tetapi temannya berbohong kepada gurunya itu bahwa Ella sedang tidak ada karena masih berada di perpustakaan. Saat gurunya pergi, Ella masih ada di sana dan mencoba untuk pergi dari asramanya itu. Saat sudah di luar sekolah, Ella yang pergi menggunakan sepeda diawasi oleh seorang pria. Dia adalah Lucas yang di dalam mobil dan langsung mengikutinya. Sesudah sampai, Ella disambut hangat oleh kekasihnya dan langsung masuk ke dalam klub malam itu untuk bersenang-senang. Lucas pun mengikutinya hingga ke dalam klub itu. Ella dan kekasihnya sedang berbincang di klub. Ella menyadari keberadaan Lucas di sana dan mengetahui bahwa Lucas adalah orang yang disewa ayahnya saat sedang mengawasi Ella. Lucas melihat seorang pria yang akan mengeluarkan pistol di jaketnya. Dengan sigap, ia pun menembak pria tersebut hingga tiwalakaya. Lucas langsung membawa Ella pergi dari sana. Aksi menembak dan kejar-kejaran pun tak bisa dihindarkan. Dan selama Lucas berhasil mengecoh mobil-mobil orang itu hingga jatuh ke dalam hutan, ia langsung memastikan orang itu sudah mati atau belum dan mencoba membunuhnya kembali. Kekasihnya Ella yang bernama Sergio mencoba mengajak Ella pergi dan meninggalkan Lucas di hutan. Sergio beranggapan bahwa Lucas berbahaya sama seperti orang-orang yang mengejar Ella. Kepergian mereka diketahui oleh Lucas dan Lucas langsung menahan mereka berdua dari sana. Saat keadaan sudah aman, Ella coba bertanya kepada Lucas, apakah ayahnya mengatakan sesuatu kepada Lucas mengenai Ella, kata si Ella. Tapi Lucas menjawabnya dan mengatakan, aku sudah selesai dari misinya itu dan meninggalkan mereka berdua. Saat Lucas berjalan menuju mobilnya, notifikasi handphonenya Lucas pun berbunyi dan menampilkan sebuah pesan berisikan, lakukan atau mereka mati. Ancaman itu datang karena Lucas yang mencoba membelot dari perintah seorang pria bernama Richard. Dan ini orangnya yang ditugaskan untuk membunuh Ella. Tapi entah kenapa Lucas tidak membunuhnya dan malah menolongnya. Ella pun masuk mobil dan meninggalkan Sergio di sana. Mereka berencana untuk pergi keluar dari kota itu. Di dalam kota, Lucas pergi menuju sebuah tempat parkir di gedung untuk pergi menggunakan mobil lain yang Lucas curi di sebuah tempat parkir. Sudah berhasil membuka kunci salah satu mobil di sana. Dengan segera ia menyuruh Ella untuk bersembunyi di bagasi mobil karena hampir seluruh polisi, kota Swiss dan orang-orang yang sedang memburu Ella akan terus mencari mereka berdua. I can't, I'm claustrophobic. Ella yang takut akan tempat sempit meminta kepada Lucas untuk terus menemaninya ngobrol agar tidak panik. Talk me through the whole thing, so do you mind? Sebelum pergi, Lucas mencoba menyuntikkan narkoba kepada tubuhnya dan langsung pergi dari sana. Di perjalanan, Ella sudah tak sanggup untuk berada di bagasi mobil. Ia bilang kalau ia tak bisa berada di ruang sempit. I can't stay in here anymore. I told you I'm claustrophobic. Lucas di sana mencoba menguatkan Ella sambil bercerita masa lalunya Lucas. Ternyata sebelumnya Lucas adalah seorang tentara yang sedang menjalankan misi di sebuah kota. Di sana ia sedang menyamar di suatu tempat mengawasi musuh. Selama ia mengawasi musuh,
Ia didatangi seekor anjing yang ingin bermain bersama Lukas. Lalu pemimpin regunya, Lukas, menyuruhnya untuk segera membunuh anjing tersebut karena akan membahayakan misinya Lukas. Tapi Lukas yang tak ingin membunuhnya mencoba bermain dengannya terlebih dahulu. Tapi karena bisa saja perbuatannya itu membahayakan Lukas, ia langsung membunuh anjingnya itu. Ternyata ia dan rekannya berada di tempat yang salah. Itu bukanlah wilayah musuh, akan tetapi hanya rumah warga sipil, di mana Lukas sambil menjalankan misi itu dengan berlumuran darah anjing itu. Lukas menyesal atas kejadian itu. Selama 3 hari dari ceritanya itu, Lukas bilang kalau ia bisa berada di dalam rasa takut dan sedih yang sama seperti Ella sambil memotivasi Ella dengan ceritanya. Dan sesampainya di perbatasan, para polisi yang sedang mencari Ella tak menemukannya hingga Lukas berhasil lolos dan tancap gas pergi dari sana. Scene pun berganti. Ada seorang wanita bernama Gina, dan inilah orangnya yang mau menemui Richard di kediamannya Richard. Di sana ia memberitahu bahwa ayahnya Ella tidak hanya berencana membongkar operasinya Richard kepada FBI saja, tapi ia pun mencuri uangnya Richard sebesar $25 juta. Dan Gina tak bisa menemukannya. Richard pun marah Find Lucas and get dan bilang kepada Gina bahwa Ella, Lukas, dan juga uangnya harus ditemukan kembali. Gina pun pergi. Scene kembali ke Lukas. Dia memberhentikan mobilnya di sebuah rumah di salah satu kota Chaumont, Francis. Ia pun langsung menelepon Richard mengenai ancaman yang Lukas terima darinya. Dan juga bertanya kenapa Lukas harus membunuh Ella. Richard menjawab karena ayahnya Ella berkhianat kepadanya dan harus dihukum. Lukas, yang masih mempunyai hati nurani, mencoba tidak membunuh Ella. Richard tahu bahwa Lukas hanyalah mesin pembunuh. Cukup memintanya untuk membunuhnya saja lalu menutup teleponnya. Lukas pun mengeluarkan Ella dari bagasi mobil dan menyuruhnya masuk rumah, dan Ella sudah masuk. Ella meminta izin kepada Lukas untuk pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Ella pun mencoba menelpon ayahnya. Akan tetapi, yang diangkat teleponnya itu ialah Gina yang dulu bekerja bersama dengan ayahnya dulu. Gina bertanya kepada Ella, apakah ia sedang bersama pria bernama Lukas? Karena apabila iya, Ella akan dibunuh oleh Lukas. Seketika, ia pun kaget sampai memecahkan salah satu vas bunga di kamar mandi. Lukas pun mengetuk pintu kamar mandinya untuk menyuruh Ella segera keluar dari sana. Ella meminta bantuan kepada Gina untuk menyelamatkannya dari Lukas dan menutup teleponnya. Saat Ella keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Lukas kapoekan alias nggak sadar. Ia mau ngebunuh Ella. Ella pun lari keluar dengan keadaan panik, takut akan dibunuh oleh Lukas. Lukas kembali menemui Ella dan bilang bahwa dia tidak akan membunuh Ella. Ella yang ketakutan mencoba menghubungi ayahnya. Akan tetapi Lukas bilang bahwa ayahnya sudah mati bersama ibu angkatnya. Suasana pun menjadi haru. Akan tetapi Lukas bilang kalau kita harus menghindari kejaran dari para pembunuh bayaran yang lainnya. Sambil mencoba menenangkan Ella, Lukas menghampiri sebuah minimarket dan belanja minuman dan makanan ringan dan udut di sana untuk Ella. Lukas lagi mencoba minum alkohol, tiba-tiba ia dikejutkan oleh tembakan sniper dari sebuah pohon. Mereka pun mencoba berlindung dari penembak. Lukas pun terluka akibat tembakan yang mengenai pahanya. Lukas mencoba melawan para pembunuh itu. Dan di perjalanan Lukas mencoba mengobati lukanya dan menyuruh Ella saja yang menyetir. Ketika Ella lagi nggak fokus ke jalan, seketika mobil dari arah berlawanan pun hampir menabraknya. Untungnya mereka tidak apa-apa. Lukas mencoba pergi dari sana mereka menggunakan kereta. Lalu, Lukas menghubungi temannya yang bernama Dani untuk bertemu dengannya. Sambil Lukas mencoba menghubungi istrinya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Kereta pun datang, dan mereka pergi dari sana. Scene berganti menampilkan Richard yang sedang bertemu dengan pengacaranya untuk membela tuntutannya, agar bisa lolos dari hukuman yang ia terima. Akan tetapi, pihak pengacara merasa sulit untuk mengatasi tuntutannya itu. Karena adanya masalah pencurian uang narkoba yang dicuri oleh ayahnya si Ella. Dan Scene kembali ke kereta. Di sana Lukas ditemui oleh Dani yang akan mengobati Lukas. Dan Ella pun pergi keluar. Ella yang sedang menunggu Lukas diobati.
Melihat foto ayahnya merasa kecewa. Karena pernah merasa benci kepada ayahnya, ia pun dihampiri oleh Danny. Alright if I join you? Danny bilang kalau Lucas itu adalah pembunuh, pencandu narkoba yang tidak akan ada rasa peduli terhadap orang lain. Danny menyuruh Ella untuk meninggalkan Lucas di stasiun kereta selanjutnya. Karena apabila tidak, Richard akan membunuh Lucas di stasiun selanjutnya. Danny kembali menemui Lucas dan memberikan narkoboy kesukaannya agar tidak memikirkan Ella sampai meninggalkannya. Ella pun menuruti apa kata Danny. Lucas yang mempunyai naluri yang tajam mengetahui bahwa Danny mencoba menahan Lucas untuk menemui Ella. Ia mengancam kepada Danny kenapa ia ingin membunuh Lucas. Dan Danny memberitahu bahwa Richard memberikan imbalan kepada para pembunuh bayaran yang lain untuk kematian Lucas. Danny juga bilang kalau Metzger adalah pembunuh profesional yang sudah membunuh orang tua Ella, dan Ella sudah berada di stasiun itu. Lucas pun lari menjemput Ella. Ella pun dihampiri oleh Metzger yang mencoba bertanya kepadanya. Lucas pun langsung menembaki Metzger dan membawa pergi Ella. Dari sana, mereka pun pergi menuju pelabuhan untuk berangkat menggunakan kapal menuju Inggris. Sesudah sampai, Lucas membawa Ella menuju ke rumahnya. Karena Lucas, seorang pecandu narkoboy, langsung tak tahan dengan nikmatnya narkoboy itu. Dan saat mau menyuntikkan kembali narkoba yang ia simpan di rumahnya, Ella yang melihat Lucas, ia merasa kecewa karena perbuatannya itu. I thought you were helping me. Give me a minute. Bahkan bisa saja ia terbunuh kalau Lucas sedang dalam pengaruh narkoboy. Lucas mendengar perkataan Ella. Lucas menyesal dan tidak jadi memakainya. Di sana Ella mencoba mencari tahu Richard, orang yang menginginkan dirinya mati karena tidak tahan mendengar sakralnya Lucas. Ella pun menghampirinya dan berkata kepadanya, berapa harga untuk menyewa jasanya Lucas? Karena Ella ingin Lucas membunuh Richard karena ia pun akan menerima warisan dari ayahnya yang akan bayar jasanya Lucas. I want you to kill him. Lucas hanya terdiam mendengar perkataannya Ella. Ella pun membawa pistolnya Lucas dan mencoba pergi dari sana. Lucas sendiri tidak bisa apa-apa karena sedang dalam kondisi sakau, hanya bisa melihatnya. Lalu Ella mencoba menemui Richard. Ella langsung menuju kantor perusahaannya. Richard yang sedang mengadakan rapat diberitahu oleh asistennya kalau bernama Ella sedang menunggunya. Richard yang kaget langsung menunda rapatnya dan menghampiri Ella. Ella yang melihat Richard langsung mengarahkan pistol kepadanya. Tapi Ella tidak terbiasa membunuh orang. Ella pun tidak menembakkan pistolnya itu. Ia mencoba pergi dari kantor Richard dan dihadang oleh polisi yang sudah berada di sana. Dia pun dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi oleh polisi boy. Di sana Richard langsung menghubungi Gina untuk segera menyelesaikan masalahnya itu. Dan Gina memberitahu bahwa ia sudah menemukan uangnya Richard dan disimpan di dalam rekening tabungannya Ella. Ia menyuruh Gina untuk membekukan rekeningnya itu dan segera menemuinya bersama Ella. Ella dibebaskan dari sana karena Gina mencoba mengantarkannya pulang. Ella yang tak tahu kalau Gina bekerja bersama dengan Richard. Sin pun kembali ke Lucas yang sudah merasa baikan. Di sana ia didatangi oleh seorang pria yang mencurigakan. Ia pun menghampiri pria itu dan menghantamnya sambil berkata kalau ia akan berhenti untuk bekerja bersama Richard. Sedang berkelahi, ia dikejutkan oleh kehadirannya si Danny yang siap untuk menembaknya. Lucas bilang kalau ia sudah merasa cukup akan kehidupannya sebagai pembunuh bayaran dan mencoba pensiun dari jasanya itu. Danny yang hanya memikirkan tentang uang akan membunuh Lucas karena sudah ada sayembara untuk kematian Lucas. Tembak-tembakan pun tak bisa dihindarkan sampai akhirnya Danny pun mati kena tembak oleh si Lucas. Sin kembali kepada Ella. Ada Gina di sana. Gina berusaha membawa Ella akan menuju bandara, sembari bertanya mengenai rekening bank Ella miliknya untuk biaya sekolah di Swiss. Dengan modusnya Gina mencoba menanyakan mengenai nama akun dan kata sandi. Rekeningnya Ella! Danny bilang, kalau kasus ayahnya ada kaitannya dengan rekening bank miliknya Ella. Gina pun malah membawa Ella pergi menuju sebuah tempat. Dan di sana, sudah ada Metzger untuk membunuhnya. Lucas yang berniat untuk pensiun, tiba-tiba ditelepon oleh Richard kalau dia sudah mendapatkan Ella dan akan membunuhnya. Lucas yang tak terima mendengar hal itu seketika ingin menyelamatkan Ella. Sin menampilkan sebuah pesta yang berada di rumahnya Richard. Gina datang bersama Metzger untuk membawa Ella kepada Richard.
Lukas pun mencoba menghampiri mereka. Ia pun sempat tertahan oleh para penjaga di sana. Lukas meminta untuk dibukakan gerbangnya. Richard tahu kedatangan Lukas karena mendengar suara tembakan. Saat mencoba menghubungi para petugas keamanannya. Di dalam, Richard yang sudah melihat Lukas dan langsung pergi menuju ruangannya untuk membawa senjata langsung disusul oleh Lukas. Ia pun meminta untuk membawanya bertemu dengan Ella sambil menahannya sebagai sandera agar tak terjadi kepanikan di dalam pesta. Anaknya Richard yang melihat ayahnya ditahan oleh Lukas mencoba mengikuti mereka berdua. Ella yang ditahan oleh Metzger dan Gina dikejutkan oleh kehadiran Richard bersama Lukas. Mereka pun bersiap untuk menembak Lukas. Lukas menyuruh mereka untuk melepaskan Ella. Take it off. Ella, You listen. Saat kesepakatan pun disetujui, William, anak dari Richard, mencoba menembakkan panahnya kepada Lukas. Dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Dan satu tembakan pun terjadi mengenai Gina dan tewas saat itu juga. Ella yang berhasil kabur menuju ke sebuah kandang anjing, dan Metzger yang mendengarnya langsung mengikuti Ella. Ella pun tertangkap olehnya, dan Lukas pun mencoba mencarinya. Tak lama dari situ, Lukas berhasil menemukan mereka dan menghadang Metzger yang mau membunuh Ella, sampai Ella terluka dan gelut pun terjadi. Lukas sempat tak bisa menahan pukulan demi pukulan dari Metzger. Tetapi Metzger tertembak hingga mati. Ternyata yang menembaknya itu ialah Richard sendiri. Richard yang merasa kecewa kepada mereka berdua karena kegagalannya dalam misinya itu. Ternyata Richard malah ditembak oleh Ella yang ternyata masih hidup. Lukas langsung membawa Ella menuju ambulans di sana untuk segera diobati oleh pelayanan kesehatan. Ella terkagum kepada Lukas karena sudah menyelamatkannya dan berterima kasih kepada Lukas. Dan siang pun berganti yang menampilkan Lukas yang akan menemui keluarganya dan Ella yang mendatangi makam orang tuanya yang kini Ella tinggal bersama bibinya. Dan dihubungi oleh Lukas untuk memastikan kabarnya dan berbincang dengannya kalau Lukas tak pernah bertemu dengan anaknya dan Neng Ella menyuruhnya untuk bertemu dengannya. Lukas pun bilang kalau ia sedang menyiapkan dirinya itu untuk bertemu dengan anak dan istrinya. Lukas pun menutup teleponnya. Saat Lukas sudah di depan rumahnya, tiba-tiba ia disambut hangat oleh istri dan anaknya. Lukas pun sekarang menghabiskan masa pensiunnya bahagia bersama keluarganya dan film pun tamat. Kesimpulan dari film ini, orang-orang yang tidak bersalah harus dilindungi dari kejahatan. Ella adalah satu-satunya saksi dari sebuah kejahatan yang mengerikan. Dan dia harus dilindungi dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Lukas, meskipun awalnya bertekad untuk membunuhnya, akhirnya memutuskan untuk melindunginya. Keputusan Lukas ini menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang baik. Dan dia bersedia melakukan apapun untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Jangan lupa buat nonton filmnya. Semoga video ini bisa menghibur kalian di sela-sela kesibukan. Terima kasih sudah setia nonton video editan gue yang seadanya ini. Gue Udin, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue makin semangat buat upload video lainnya. Tetap semangat dan syukuri apa yang ada dalam hidup kalian. Keep moving forward guys. Assalamualaikum.